Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Masih bersama saya Dudun dan sudah pastinya juga di channel Dudun Aslam teman-teman ya. Nah, untuk season ini jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman ya. Saya baru nge-share video lagi karena minggu-minggu ini lumayan sibuk teman-teman ya. Jadi ya, baru sempat bikin video lagi ya. Mohon dimaklumin teman-teman ya. Nah, jadi untuk season ini, untuk kesempatan hari ini, saya akan berbagi pengalaman minggu ini. Ya banyak lah ya yang saya maksudnya ya saya pegang ya, karena kan saya juga tukang urut juga teman-teman ya. Jadi minggu ini saya beberapa orang lah yang saya urut tuh dari permasalahan lambung teman-teman ya. Nah, jadi untuk sekarang saya akan coba bercerita lah pengalaman-pengalaman saya ya. Beberapa pasien yang saya pegang tuh permasalahannya dari lambungnya teman-teman ya. Nah, oke, nah sebelum seperti biasa juga teman-teman ya, saya doakan dulu ya dimanapun kalian berada, siapapun yang menyaksikan video ini ya, saya doakan agar kalian tuh cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatisnya. Nah gitu teman-teman ya, dan tak lupa juga nih yang teman-teman yang baru bergabung ya, dibantu subscribe-nya, like-nya agar video ini semakin ada perubahan, tentunya semakin berkembang teman-teman ya. Nah, dan sudah pastinya juga akan menjadi semangat tersendiri untuk saya pribadi teman-teman yang untuk selalu membagikan share tentang permasalahan lambung teman-teman ya, dan tentunya juga ini berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman ya. Jadinya ya perlu diketahui juga ya teman-teman ya, saya juga bukan dokter ya, saya bukan ahli ini itu. Di sini saya cuma sekedar membagikan pengalaman saya ya ketika menghadapi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis di tahun 2022. Nah gitu teman-teman ya. Jadi minggu-minggu ini ya lumayan lah teman-teman ya. Ya untuk malam ini ya sebenarnya ada teman-teman ya panggilan, cuman kebetulan tadi ada perlu jadinya nggak saya pegang karena agak jauh juga ya lokasinya. Makanya udah kita bikin video dulu lah. Yang udah lama juga kan, udah hampir seminggu ini nggak nge-share kan, jadi mohon maaf temen-temen ya. Ya yang kemarin saya pegang tuh ya sebenarnya teman kerja teman-teman ya, cuman ya gitu, dia juga sama sering sharing kalau pas lagi ketemu, soalnya beda shift temen ya, beda lawan shift gitu. Pas kemarin minggu tuh dia ngontek kan, katanya kan gini lagi ngeluh. Nah gitulah, badannya tuh panas, meriang lah ya kan, banyak rasanya, sensasinya yang dirasakan, mualnya, kelayangannya, pusingnya, ditambah lagi dengan panasnya, ditambah lagi dengan mualnya, dan ditambah lagi dengan di perut katanya melilit. Nah gini ya, perlu dipahami teman-teman ya, karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis tuh kalau nggak kurang-kurang dipahami, dibilang ribet, dibilang nggak juga teman-teman ya. Karena gini ya, alasannya ya kalau ribetnya tuh kalau kitanya belum paham teman-teman ya, belum paham tuh gini, jadi kitanya asal muasalnya ya kan, segala sesuatunya juga kan pasti ada sebab akibatnya gitu teman ya. Nah gitu kenapa dia merasakan sekarang banyak sekali yang dirasakannya ya, sambil kita ngurut ya kan, kemarin kita ya sambil ngobrol juga. Karena gitu temen ya, penderita asam lambung tuh kalau misalkan kita ngobrolnya dengan yang sudah mengalami, maksudnya udah pengalaman ya, dia akan berbeda teman-teman ya. Kenapa? Dia lebih menenangkan bagi dia, dan begitupun saya juga waktu lagi parah-parahnya ketika ngedengerin apa bujangan gitu kan dari yang sesama penderita ya kan, itu ada ketenangan tersendiri teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya, karena tahu, bisa udah pernah ngerasain gimana rasanya apa yang dinamakan itu anxiety lah ya kan, cemas yang berlebih seperti apa. Nah itulah teman-teman kenapa
kita orang ini yang sudah punya pengalaman sakit lambung tuh pengen maksudnya ya sedikit membantu lah untuk menenangkan, setidaknya juga ya menemani gitu ya kan, maksudnya biar ada ngobrol lah, obrolan itu karena nggak semua orang yang di sekitar kita termasuk nih yang keluarga kita juga belum tentu dia paham teman-teman. Kadang kan kita suka disepelekan gitu kan, oh lu katanya kelihatannya biasa-biasa aja. Nah gini teman-teman ya, untuk bagi penderita asam lambung gede anxiety psikosomatis tuh aduh sensitifnya tuh lagi tinggi-tingginya, makanya kenapa jadi baperan. Padahal mah emang beneran gak bohong gitu, perasaan lu bingung harus gimana, harus curhatnya ke siapa kan, karena ya mereka juga tetap teman-teman ya rata-rata mereka juga udah berobat ke sono ke sini lah, ke rumah sakit bolak-balik, ke klinik ya kan, konsumsi obat dari dokter lah ya, dari herbalnya ya hasilnya ada. Cuman kan gini, di tahap yang ini tuh nih ya, di tahap apa kayak jebakan Batman-nya ini teman-teman yang banyak terkecoh ya. Jadi di saat kita merasakan sudah merasa sehat ya kan, makan ini makan itu udah nyaman ya, di saat itu ya akhirnya apa, dianya nggak disiplin lagi alias tidak menjaga lagi makanannya, jenis makanannya, apalagi nih kebutuhan air mineralnya sering terlewatkan teman-teman ya. Nah disitulah makanya 2-3 hari ke depan apa seminggu ke depan kumat lagi dengan keluhan yang berbeda lagi, padahal dia juga udah pernah merasakan. Cuman ya gitu, jadi mengapa pentingnya pemahaman tuh kayak gini, jadinya biar nggak berlalu-lalu teman-teman ya. Karena ya sampai saat ini juga ya saya pribadi sih sebenarnya masih disiplin teman-teman ya, cuman bedanya tidak seperti waktu lagi sakit, maksudnya tidak seketat lah gitu ya. Untuk sekarang kan udah normal lagi ya, maksudnya udah cemasnya udah yang normal ya kan, lambungnya sudah normal, akhirnya udahlah kayak ngopi, makan pedes, santan, nah apapun itulah yang menjadi pantangan ya saya sekarang konsumsi teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman ya tidak berlebihan, jadinya misalkan hari ini saya makan yang pedas-pedas yang maksudnya terlalu banyak gitu, biasanya besoknya saya menahan dulu teman-teman ya, nggak langsung terus dihajar, nggak. Untuk ngopi juga saya tetap ngopi teman-teman ya, ngopi favorit sih sebenarnya kopi hitam pahit ya tanpa gula teman-teman. Tapi kan namanya saya juga kan sebagai tukang urut, kadang namanya kita sudah di tempat pasien ibaratkan kan saya ditawarin, kadang suka juga udah dibikinin, jadi kan kalau pas ditawarin sih saya suka bilangnya begini, kalau ada kopi pahit, cuman kalau nggak ada udah apa aja, seperti itu teman-teman. Karena kan saya juga nggak mau ngerepotin tuan rumahnya kan, maksudnya ya tahu diri lah ya kan, apa pun misalkan yang disediain ya sudahlah, nggak banyak komplain, nggak banyak nuntut juga teman-teman ya, jadi udah nikmatin saja ya gitu. Tapi kalau misalkan di tempat kerja ya saya biasanya bawa kopi yang tanpa gula itu teman-teman, yang sasetan karena ya di pabrik ya mungkin ya saya doang mungkin ya, ada sih sebagian ya yang maksudnya yang suka dengan kopi pahit ya, tapi kan ya nggak semuanya, kadang suka kepepet mereka yang suka senang kopi. Nah pas kopi yang biasa dicampur gulanya itu lagi nggak ada, akhirnya yang adanya kopi pahit, sudahlah diminum daripada nggak ngopi ya gitu teman ya. Tapi untuk biasanya lebih sering sih ya mungkin saya lah ya, maksudnya yang benar-benar yang menikmati kopi pahit tersebut teman-teman ya. Oke lah itu cuman selingan ya. Sekarang kita kembalikan lagi ke tadi teman-teman ya. Nah tadi juga nih ya, setelah teman yang pas batuk juga, jadi satu kerjaan tuh ada beberapa teman-teman yang asam lambung gede tuh parah, bisa bilang parah ya, dari mulai di awal-awal
Nah dia juga sharing sama saya, maksudnya saya kasih masukan gini-gini, cuma kan gitu, kembali lagi ke pribadinya dia masing-masing juga. Saya juga nggak bisa maksain, oh lu harus begini, lu harus gini, kan nggak bisa maksain gitu kan. Tergantung diri kitanya sendiri teman-teman ya. Yang penting kan saya sudah sedikit ngasih gambaran lah ya kan, maksudnya oh gini loh, maksudnya asam lambung gitu seperti ini nih, gini yang dirasakan nanti gini, antisipasi yang murah meriahnya yang gampang gitu kan. Biasanya paling saya selalu mengingatkan pentingnya minum air hangat putih ya kan, untuk bisa ya menenangkan lah lumayan maksudnya untuk saat itu. Tapi ya tetap teman-teman, mindset mereka itu ya, karena ya teman-teman juga pastinya juga banyak lah ya kan, karena mindsetnya sudah apa, yakin dengan obat-obatan teman-teman ya. Jadinya mereka yang pasti pertanyaan pertama mereka tuh konsumsi obat apa. Padahal ya kan ya saya pribadi ya tetap teman-teman ya pernah konsumsi obat-obatan lambung, tapi kan saya juga pernah mempraktekkan juga teman-teman nggak minum obat tuh hampir kurang lebih hampir sebulan lah teman-teman ya. Saya pernah karena kan pengen tahu gitu maksudnya ya kan, seperti apa. Ternyata antara sama minum obat sama nggak konsumsi obat tuh selisihnya nggak jauh beda teman-teman ya untuk pemulihannya. Nah waktu itu kan saya akhirnya pas begitu saya mencoba kedua-duanya ya banyak perubahan. Akhirnya ya sudahlah, kadang kan ada malesnya juga ya kan, makanya saya juga diselingin dengan konsumsi obat. Dan obat-obatan juga ya yang sering saya beli di apotik tuh kayak omeprazol ya kan, terus apalagi tuh yang saya paling itu udah itu aja, omeprazol teman-teman ya. Paling antibiotik paling pernah beli tuh yang merek Amoxan, tapi lumayan mahal sih yang Amoxan teman-teman ya, bagi saya lumayan mahal ya. Di apotek daerah sini ya saya beli tuh ada yang 42.000, ada yang 45.000 teman-teman ya, satu lembar tuh. Jadi biasanya saya dipadukan dengan antibiotik sama itu tuh apa, omeprazol. Dan ada juga nih teman-teman ya obat racikan, tapi ya gitu saya juga sekarang si kertasnya tuh hilang teman-teman. Kemarin tuh ada yang menanyakan ke saya kan, ketemu di jalan nih nggak sengaja minta resep itu. Nah saya begitu dibuka-buka kan, saya naruh fotonya tuh di handphone teman-teman ya. Nah handphonenya kemarin tuh udah ganti karena rusak yang lama, hilang si fotonya. Nah saya juga gimana lagi, saya udah mencari kan gini-gini nggak ketemu. Sudahlah gimana lagi ya, itu teman-teman ya yang biasa saya konsumsi. Jadi itu pun nggak setiap hari saya minum teman-teman ya, di saat lagi kepengen aja, misalkan ya lagi agak sedikit begah nih, males gini udahlah. Jadi udah sebelum tidur biasa saya konsumsinya teman-teman ya, saya minum ya kurang lebih pokoknya sebelum tidur lah. Tapi tetap teman-teman ya, makannya harus dijaga teman-teman. Bukan berarti kita tuh nggak boleh, tapi ya untuk porsinya, jenisnya tahan aja dulu sih ya, maksudnya demi kesehatan juga kan. Bukannya untuk bergaya-gaya juga, bukannya kita nggak bersyukur, nggak mensyukuri maksudnya dengan makanan itu, nggak gitu juga sih ya, maksudnya ngarahnya nggak ke situ teman-teman ya. Cuman kan di sini kita ayolah tahan aja dulu demi kesehatan kita ya kan, apa salahnya ya enggak. Toh nanti juga kita bisa konsumsi lagi, saya juga makan lagi, cuman ya tetap dilatih, ada prosesnya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah terkena asam lambung dan saya tipe psikosomatis itu segala sesuatunya harus dilatih lagi teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Kenapa? Ya saya karena bedanya teman-teman ya. Jadi ketika lagi parah-parahnya nyampe sembuh total tuh, saya diingat-ingat teman-teman ya masa-masa ya gitulah, masa-masanya perjuangan ya kan, maksudnya demi sehat yang normal lagi. Akhirnya saya mengingat, oh iya ketika lagi gini saya gimana antisipasinya, oh gimana rasanya. Nah seperti itu teman-teman.
lagi parah-parahnya tuh ya, alhamdulillahnya maksudnya saya nggak bolak-balik ke rumah sakit teman-teman. Kenapa ya? Karena ini nih salah satunya dibantu dengan konten-konten seperti ini, jadi sehingga setiap harinya saya melalui semangat terus teman-teman ya, seperti itu. Kenapa gitu ya, ini alasannya karena saya sering menonton video-video seperti ini lagi parah-parahnya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu, tapi kita nanti bakalan lanjut lagi dengan pembahasan yang seputar pengalaman yang minggu-minggu ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.